Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1761. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. Melihat Lidong, ketakutan di hatinya menghilang hampir sepanjang waktu. Apa yang terjadi selanjutnya sangat tersentuh. Karena dia melihatnya, alasan mengapa Lidong muncul di sini adalah untuk menyelamatkannya. Mendengar apa yang dikatakan Sangguan Waner, dan mengamati bahwa dia tidak memiliki luka di tubuhnya, sepertinya dia tidak dilanggar. Hati yang tergantung di hati Lidong menjadi rileks. Meskipun dia tidak akan pernah bersama Sangguan Waner dalam hidup ini, dia tidak ingin melihat apa yang terjadi pada Sangguan Waner. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Sangguan Waner, jika gadis ini benar-benar dilanggar oleh Li Zong, dia pasti akan melakukan sesuatu yang bodoh setelahnya. Sekarang dia baik-baik saja, saya akhirnya lega. Kamu baik-baik saja, jangan khawatir, aku akan membawamu kembali. Li Dong berkata dengan lembut. Bagus. Sangguan Waner tersenyum, dengan keluhan, kegembiraan, dan kepercayaan yang tak terlukiskan dalam senyumnya. Kemudian dia menunjukkan kekhawatiran lagi. Kamu seharusnya tidak datang, Cek Gading, sepertinya hubungan kalian sangat dalam. Kamu memang kekasih masa kecil. Aku terharu sampai menitikkan air mata saat melihatnya. Tanpa ada drama, aku minta maaf atas persahabatan di antara kalian berdua. Sebelum Li Dong melanjutkan bicaranya, Li Zong mengedipkan mata pada Zheng Lin lagi. Zheng Lin tahu, terjebak, kemudian dia menamparkan wajah Lin Yue dengan keras. Ada beberapa sidik jari lagi, dan bahkan ada lebih banyak darah di sudut mulut Lin Yue. Brengsek, berhenti, berhenti memukulnya, berhenti. Sangguan Waner berteriak. Melihat Lin Yue dipukuli seperti ini, dia sangat marah. Li Zong, kamu terlalu berlebihan. Suara Li Dong menjadi dingin. Berlebihan, haha, apakah ini berlebihan? Li Zong menatap Li Dong secara langsung dan tersenyum dingin. Lin Zigang dibunuh olehmu, kan? Tapi kenapa dia mati? Bukankah kakaknya yang baik mengkhianati kakaknya? Aku hanya membiarkan orang menamparnya beberapa kali, apakah itu terlalu berlebihan? Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu, mereka berdua, aku ingin membawa mereka pergi hari ini. Li Dong berkata dengan ringan. Bawa pulang. Bab 1762. Li Zong tertawa, lalu ekspresinya menjadi dingin. Saya benar-benar tidak percaya pada kejahatan ini, saya katakan, hari ini, tidak ada yang bisa mengambilnya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu membunuh kami semua, ayo. Seperti yang dia katakan, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan mencengkeram rambut Sangguan Waner dengan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Ayo, datang dan bunuh aku. Aku bersumpah, jika sesuatu terjadi pada mereka, kalian semua akan dimakamkan hari ini. Kata-kata Li Dong tidak mengandung perasaan sedikit pun. Ditemani oleh aura pembunuh, itu menyebar. Haha, apakah kamu membuatku takut? Li Zong melepaskan rambut Sangguan Waner, kilatan lelucon melintas di matanya. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, mereka berdua, setengah jam yang lalu, kami bersenang-senang. Aku mencium setiap inci tubuhnya, dan aku melawannya selama 300 ronde. Ini benar-benar wanita yang dilihat Li Zong. Waner sangat energik, dengan pinggang tipis, kaki panjang, kulit licin, dan suara yang bagus. Singkatnya, keren. Saya juga merekam video. Saat dia berkata, dia mengeluarkan teleponnya dan mengangkat suaranya, jika kamu ingin melihatnya, aku bisa menunjukkannya padamu. Atau, aku akan menunjukkannya padamu di tempat. Setelah berbicara, dia masih besar, tak tahu malu dan lancang. Du Guzan dan Zheng Lin juga tertawa. Ada lelucon di mata mereka,
Li Dong telah kehilangan suaka God of War, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Ini adalah keluarga Li. Tidak peduli seberapa hebat Li Dong, dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan keluarga Li, yang memiliki keluarga hebat dan koneksi yang menakutkan. Mata Li Dong ditembak dengan dingin. Melepaskan. Namun, Li Zong tersenyum dan suaranya tenggelam. Melepaskan orang. Tidak apa-apa, kamu, berlutut untukku. Beri kamu waktu untuk memikirkannya. Berlututlah atau aku akan membunuh mereka berdua. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata pada Zheng Lin lagi. Setelah melihat ini, Zheng Lin memiliki pisau tambahan di tangannya dan mendarat di leher Lin Yue. Li Dong, jangan berlutut, jangan berlutut, jangan berlutut untuk binatang ini. Melihat Li Zong mengancam Li Dong dengan dirinya sendiri dan Lin Yue, Sangguan Waner terus menangis, merasa bahwa napasnya terasa sakit. Aku akan mengatakannya lagi. Li Zong berteriak, letakkan senjatanya dan berlututlah untukku, kalau tidak, aku akan mulai dengannya dulu. Li Dong memandang Li Zong, mengangkat tangannya, panah-panah dan pisau gunung jatuh ke tanah. Bab 1763. Sangguan Waner berteriak tanpa sadar. Tidak, Li Dong, jangan berkompromi, jangan berlutut. Dia menangis, dan dia bisa melihat bahwa Li Dong dan Chen Xiaodao berada di atas angin, jika tidak, Li Zong tidak akan mengancamnya dengan Lin Yue. Tapi sekarang, Li Dong berlutut untuknya, dan tangannya terikat, hatinya terluka. Pada saat ini, dia tahu bahwa Li Dong masih peduli padanya. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa secara paksa masuk ke sini untuk menyelamatkannya? Melihat Li Dong kehilangan senjatanya, Li Zong sangat puas. Dia mengangguk dan berteriak lagi. Berlutut, dan kamu, Chen Xiaodao, berlutut juga untukku. Dia mengancam Chen Xiaodao yang besar dengan satu jari. Berdebar, kata-kata jatuh. Chen Xiaodao berlutut tanpa ragu-ragu, dan meletakkan tangannya di tanah, menyatakan menyerah. Dia tahu persis apa yang dia lakukan di sini dengan kakak tertuanya. Tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyelamatkan. Selama Sangguan Waner dan Lin Yue dalam damai, tidak apa-apa baginya untuk menyerahkan sedikit martabat. Setelah melihat ini, senyum Li Zong menjadi lebih cerah. Dia menunjuk Li Dong dan berteriak tajam. Li Dong, tidakkah kamu berlutut? Tidak, Li Dong, jangan berlutut. Sangguan Waner berteriak, jangan memperhatikanku, bahkan jika aku mati, jangan berlutut. Jika mereka membunuhku, kamu bunuh mereka dan balas dendam padaku. Dia benar-benar tidak ingin Li Dong dipermalukan. Sangguan Waner tahu bahwa Li Dong adalah orang yang sangat bangga, dia adalah dewa perang dan statusnya sangat terhormat. Sekarang dia terpaksa berlutut karena dirinya sendiri, yang membuat Sangguan Waner merasa sangat sakit di hatinya. Seolah-olah seseorang memegang pisau, membuat satu demi satu luka di hatinya. Dia sangat tersentuh dengan kedatangan Li Dong untuk menyelamatkannya. Dia tidak boleh membiarkan Li Dong berlutut di hadapan Li Zong karena dia. Lin Yue mendengar apa yang dikatakan Sangguan Waner dan tahu bahwa dia tidak ingin mempermalukan Li Dong demi dirinya sendiri. Sebagai asisten Sangguan Waner, tentu saja dia juga harus mendukung Sangguan Waner. Jadi dia berjuang mati-matian. Setelah melihat ini, Zheng Lin mengangkat gagang pisau dengan tidak sabar dan menghancurkan kepalanya dengan keras. Lin Yue mendengus, kepalanya dimiringkan, dan dia pingsan dalam keadaan koma. Bab 1764. Melihat Lin Yue dalam keadaan koma, Li Zong menunjuk Li Dong dan berkata dengan dingin. Jika kamu melihatnya, dia akan berakhir, bukankah kamu berlutut? Jika tidak, giliran dia. Saat dia berkata, dia menunjuk ke Sangguan Waner. Dugu Zan tampak bercanda di sampingnya, menertawakan Li Dong. Menurutnya, Li Dong berani melawan keluarga Li bahkan setelah kehilangan statusnya sebagai God of War. Bahkan jika Li Dong bisa bertarung lagi, dia tidak akan bisa melawan seluruh keluarga Li. Anda tahu,
keluarga Li bisa menjadi keluarga kaya raya China, ini bukan lelucon. Akumulasi latar belakang berada di luar imajinasi orang biasa. Oke, aku berlutut. Li Dong bertepuk tangan, menginjak bahu Chen Xiaodao dengan kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. Hampir pada saat yang sama, Chen Xiaodao tiba-tiba berdiri. Suara mendesing. Li Dong langsung bangkit dengan kekuatan, dan tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Dia melakukan tendangan voli melewati lebih dari 100 penjaga keluarga Li, dan datang ke sisi Li Zong dalam sekejap. Aksinya dilakukan dalam sekali jalan, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Adapun Chen Xiaodao, setelah berdiri, dia menjalankan mesin ki-nya dengan panik dan membanting tepat di depannya. Tujuan Chen Xiaodao adalah kebalikan dari tujuan Li Dong. Orang yang akan dia selamatkan adalah Lin Yue. Li Zong tidak menyangka bahwa Li Dong akan begitu berani, bahkan ketika Sangguan Waner dan Lin Yue disandera oleh mereka, dia akan berani mengambil tindakan seperti itu. Dan tembakannya begitu menentukan dan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Hati-hati, setelah melihat ini, banyak penjaga dengan cepat kembali ke pertahanan. Li Zong melangkah mundur tanpa sadar, dan menjauhkan diri dari Li Dong. Bagi Li Dong, dia merasa sangat cemburu dan ketakutan di dalam hatinya. Tidak mungkin, bagaimanapun, Li Dong telah membunuh Du Gubo sebelumnya, dan masalah ini meninggalkan bayangan di hati mereka. Li Zong sangat takut Li Dong akan membunuhnya secara langsung. Dia adalah keluarga Li tertua, dia masih sangat muda, tetapi dia tidak ingin mati seperti ini. Adapun Sangguan Waner, dia pasti menginginkannya, tetapi dibandingkan dengan Xiao Ming, dia masih dengan jelas membedakan mana yang lebih penting daripada Xiao Ming. Li Dong tidak menyerang Li Zong, karena tujuannya hanya untuk menyelamatkan Lin Yurou. Jika dia menembak melawan Li Zong, penjaga di belakang akan bergegas, dan Sangguan Waner mungkin terluka pada saat itu. Oleh karena itu, Li Dong dengan mudah meninju penjaga yang mengendalikan Sangguan Waner, dan kemudian secara alami mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang Sangguan Waner, membawanya mundur dengan keras. Bang bang bang. Li Dong mundur sambil melambaikan tinjunya, memukul mundur para penjaga yang bergegas. Bab 1765. Pada saat ini, Chen Xiaodao juga mendekati Zheng Lin. Hati-hati. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu yang melindungi Zheng Lin melihat ini, wajahnya banyak berubah, dan dia berteriak. Pada saat yang sama dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Zheng Lin. Dalam sekejap, dia datang ke Zheng Lin dan memblokir bagian depan. Tidak mungkin baginya untuk melihat Zheng Lin terluka, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Chen Xiaodao, dia masih harus memenuhi tugasnya sebagai penjaga. Wow, ekspresi Chen Xiaodao tetap tidak berubah, dan dia melemparkan pukulan. Setelah melihat ini, pria tua berpakaian abu-abu tanpa sadar mengoperasikan mesin ki dan meninju pukulan yang sama. Untungnya, dia tidak bisa melakukan pukulan ini, dan dia langsung putus asa. Hampir seperti reruntuhan, tinju Chen Xiaodao, membawa kekuatan kekerasan, langsung memotong salah satu lengannya. Selain itu, kekuatan itu mengalir ke tubuhnya, mengguncangnya dengan serius. Apa? Pria tua berpakaian abu-abu itu menyemburkan seteguk darah, tulang lengannya hancur, dan dia terbang keluar. Ledakan. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras, berjuang untuk bangun, dengan ekspresi tidak percaya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa bangun. Tulang-tulang di seluruh tubuh tampak hancur, dan rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh. Dia tahu bahwa dia telah terluka parah secara langsung. Tidak mungkin, kekuatan Chen Xiaodao benar-benar terlalu besar, seorang Grandmaster dari levelnya hanyalah seorang pria dengan lengan seorang pria. Pria tua berpakaian abu-abu dipukul ke udara, wajah Zheng Lin berubah drastis. Namun, begitu dia mundur 2 langkah, Chen Xiaodao datang kepadanya dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam lehernya. Pada saat ini,
Li Dong telah menyelamatkan Sangguan Waner dan bergabung dengan Chen Xiaodao. Apakah kamu baik-baik saja? Li Dong mengendurkan pinggang Sangguan Waner dan bertanya. Saya baik-baik saja. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Kemudian dia melihat Lin Yue yang jatuh ke tanah dan pingsan, wajahnya berubah, dan dia berjongkok untuk memeriksa. Lin Yue, ada apa denganmu? Kamu segera bangun. Li Dong menatap Li Zong lagi dan berkata ringan. Sekarang, bagaimana aku harus berlutut padamu? Penonton tercengang. Ini, bab 1766. Dugu Zhan juga sedikit panik, tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu sesingkat ini, Li Dong benar-benar membalikkan keadaan. Bajingan, lepaskan Tuan Muda Zheng. Lepaskan segera. Beberapa pengawal yang dibawa oleh Zheng Lin berteriak dengan tajam. Keciut, penjaga keluarga Li berteriak dan mengepung masa lalu. Mereka memegang berbagai senjata dan berteriak, mata mereka penuh keganasan. Pisau, pecahkan mereka. Li Dong berbicara dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Kata-kata jatuh. Chen Xiaodao mengendurkan leher Zheng Lin dan langsung bergegas keluar. Dia langsung menghancurkan keempat orang itu, menendang mereka bertiga, meledakkan tinjunya, dan langsung memotong tangan dan kaki mereka berdua, seperti harimau ke dalam kawanan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, penjaga keluarga Li dan pengawal Zheng Lin yang bergegas semua berbaring di tanah meratap dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Zheng Lin ingin melarikan diri sementara Chen Xiaodao mengendurkan lehernya, tetapi Li Dong menendangnya ke tanah dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Setelah menyingkirkan semut, Chen Xiaodao pindah kembali ke sisi Li Dong. Li Dong, kamu punya benih. Li Zong menatap Li Dong dengan getir, dengan dingin berkata, sudah lama sejak tidak ada yang berani menjadi liar di sini. Apakah Anda pikir ini masih rumah Anda? Ini adalah situs Li Zong saya. Oh, jadi apa? Li Dong berkata dengan ringan. Sekarang sepertinya kamu sangat tenang, apakah kamu tidak takut mati, atau apakah kamu pikir Li Hongtu akan keluar untuk menyelamatkanmu? Juga tidak. Li Zong tersenyum main-main. Aku yakin kamu di sini hanya untuk menyelamatkan mereka berdua, tetapi kamu tidak berani membunuh. Jika kamu membunuh orang di sini, kamu tidak hanya akan sial, tetapi orang-orang di sekitarmu juga akan sial denganmu, dan bahkan mengambil base camp kamu di selatan akan berdarah, kamu tidak mampu membelinya. Dia tetap tenang dan tenang. Tanpa tingkat identitas itu, kamu bukan apa-apa sekarang. Dalam perjalanan ke barat, semua orang yang hadir adalah peri yang tidak bisa dibunuh untukmu. Jika Li Dong masih dewa perang, Li Zong akan sangat ketakutan. Karena identitas God of War, dia dapat membunuh sepenuhnya, seperti ketika dia membunuh Dugu Bo, tetapi tidak ada yang terjadi. Tapi sekarang dia bukan dewa perang, jika dia membunuh orang dengan seenaknya, dia akan dihukum. Oleh karena itu, Li Zong percaya bahwa Li Dong tidak akan pernah berani membunuh. Jika tidak, pada awalnya, dia dan Chen Xiaodao masuk, itu tidak sesederhana menyakiti penjaga keluarga Li. Sayangnya, saya bukan Raja Kera. Li Dong tersenyum tanpa komitmen. Bab 1767. Dalam hati saya, hanya ada orang yang ingin membunuh, bukan orang yang tidak bisa membunuh. Pada saat ini, suara dingin datang. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini. Mendengar suara ini, wajah Li Zong sangat gembira dan semangatnya terangkat. Mama, saya melihat seorang wanita parubaya yang cantik muncul dikelilingi oleh beberapa penjaga, itu adalah Duguk Xuan. Dia mengenakan congsam, dengan postur yang elegan, dan berjalan dengan bangga. Di belakangnya, diikuti oleh seorang wanita parubaya dengan pakaian biasa. Wanita parubaya ini tampak biasa, dan diam-diam mengikuti di belakangnya, tetapi dia samar-samar memancarkan segunung aura introvert. Milik momentum Grandmaster.
Ketika Duguk Suan datang, matanya langsung tertuju pada Lidong, matanya penuh warna yang kompleks. Dalam ingatannya, dia tidak bisa tidak mengingat adegan 10 tahun yang lalu. Saat itu, Lidong masih kecil. Tapi sekarang, pihak lain telah tumbuh menjadi keberadaan seperti pohon yang menjulang tinggi. Dewa Perang Timur. Betapa kuatnya keberadaan ini. Ketika dia memaksa ibu Lidong untuk mati, ada kebencian yang mendalam antara Lidong dan Lidong. Jika mungkin, dia tidak akan bersedia menghadapi Lidong dalam hidupnya. Tapi sekarang, karena Li Zong, dia dan Lidong akhirnya bertemu lagi. Apakah itu akhirnya keluar? Sudut mulut Lidong sedikit melengkung. Dia membawa Chen Xiaodao ke sini untuk menyelamatkan Sangguan Waner dan yang lainnya. Dia sudah lama berharap bahwa dia akan bertemu dengan keluarga Li, termasuk ibu Li Zong. Sekarang, pihak lain akhirnya mau tidak mau muncul. Lidong menatap Duguk Suan dengan tenang, matanya acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Wanita ini membunuh ibunya dan merupakan musuh terbesar dalam hidupnya. Lidong pernah bersumpah bahwa dia akan menyelesaikan satu persatu akun untuk mereka yang membunuh ibunya. Sekarang, apakah adegan ini akhirnya ada di sini? Dong kecil. Dugu Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Saat itu, Lidong memanggilnya seorang wanita. Diam. Lidong memotongnya secara langsung dan berkata dengan ringan. Nama Xiaodong, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyebutnya seperti itu. Duguk Suan menarik napas dalam-dalam dan tenang. Bab 1768. Dia menatap Lidong dan berkata dengan ringan. Lepaskan Zheng Lin, tinggalkan mereka berdua, kamu bisa pergi sekarang. Tidak peduli apa kesalahan Li Zong, dia, yang adalah seorang ibu, harus membawanya bersamanya. Dia tahu bahwa Li Zong menyukai Sangguan Waner, dan dia menculik Sangguan Waner di sini. Ini salah. Tapi apakah itu benar atau tidak? Karena Li Zong melakukan ini, dia hanya bisa memenuhi keinginan putranya. Apa yang kamu bicarakan? Apa prestise yang luar biasa, menurutmu 15 tahun yang lalu? Apakah kamu pikir aku masih bocah berambut yang tidak mengerti apa-apa 15 tahun yang lalu? Lidong mencibir, jika aku mendengarkanmu, bukankah aku akan kehilangan muka? Dia ingat Duguk Suan, yang membunuh ibunya dan menjadikannya anak terlantar. Duguk Suan pada waktu itu, seperti dewa di atas, mendominasi hidup dan mati ibu dan anak mereka. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, Lidong telah dewasa. Di matanya, Duguk Suan bukanlah apa-apa. Berani. Pada saat ini, wanita paruh baya di belakang Duguk Suan berteriak, dan mata Gu Jingwubo bersinar dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Semua orang sama. Lidong meliriknya dan berkata sambil tertawa. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu? Biarkan Zheng Lin pergi dan tinggalkan mereka berdua, jika tidak, aku akan mencegahmu keluar dari sini. Ada belati di tangan wanita paruh baya itu, dengan dingin berkata. Dia tidak melihatnya ketika Lidong menembak dengan Chen Xiaodao sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa Lidong di depannya adalah dewa perang, apalagi Chen Xiaodao dari Xiaodao Men. Ancam aku, tahukah kamu, banyak orang yang mengancamku seperti ini, tapi pada akhirnya mereka semua mati. Lidong tersenyum. Wajah wanita paruh baya itu suram. Lancang. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan melangkah maju. Paksaan yang sangat kuat menyelimuti Lidong. Tuan kecil yang hebat berani lancang di depanku. Lidong mencibir, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju. Aura yang lebih menakutkan meletus dari tubuhnya, diselimuti wanita paruh baya. Ledakan. Detik berikutnya, wajah wanita paruh baya itu berubah. Dia hanya merasakan aura horor yang tak terkendali datang dari tubuh Lidong dan menimpanya. Meskipun dia adalah seorang master yang hebat, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di sekujur tubuhnya, dadanya sesak, dan kemudian percikan darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia terhuyung mundur.
Dia menatap Li Dong dengan takjub, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bab 1769. Bagaimana bisa? Dia terluka oleh momentum itu sendiri. Kekuatan macam apa ini? Siapa ini? Nama keluarga adalah Li. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Apakah kamu berani lancang? Sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang, kalau tidak. Melihat Duguk Xuan keluar, kepercayaan diri Zheng Lin menjadi lebih besar. Dia memelototi Li Dong dan berteriak tajam. Namun, sebelum dia selesai berbicara, belati di tangan Li Dong terbanting ke depan. Engah, tenggorokan Zheng Lin langsung tertusuk. Darah berceceran. Tubuhnya bergetar, matanya melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya, dan yang terjadi selanjutnya adalah penyesalan yang tak terbatas. Dia tahu bahwa dia salah. Dia selalu merasa bahwa dia adalah antek Li Zong dan Dugu Zhan. Dengan mereka berdua di rumah Li, bahkan jika pihak lain marah, dia tidak akan berani membunuhnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Dong akan benar-benar mengabaikannya, seperti seorang pemuda yang terpana, di wilayah keluarga Li, dikelilingi oleh banyak orang, Li Dong benar-benar berani membunuhnya. Ini adalah kesalahan perhitungan terbesarnya. Li Dong mengguncang belatinya, darah menetes. Dia bahkan tidak melihat Zheng Lin, matanya tertuju pada tubuh Duguk Xuan, dan berkata dengan ringan. Yah, aku melepaskan orang-orang itu, mari kita bawa mereka pergi. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka semua berpikir bahwa Li Dong akan dengan patuh mematuhi kata-kata Duguk Xuan, membiarkan Zheng Lin pergi, dan kemudian meninggalkan kedua wanita itu dan diusir karena malu. Bagaimanapun, wanita ini adalah Duguk Xuan. Istri Li Hongtu. Dia adalah nyonya keluarga Li. Dan ayahnya masih menjadi penatua ke-9. Terlepas dari status atau status, bahkan Sangguan Waner jauh di belakangnya. Mereka berpikir bahwa sejak Duguk Xuan berbicara, Li Dong harus mendengarkan. Tetapi mereka tidak berharap bahwa Li Dong tidak hanya gagal untuk mematuhi, tetapi juga membunuh Zheng Lin secara langsung. Ini sangat pedas, itu menakutkan. Sebelum Duguk Xuan berbicara, Li Zong mau tidak mau menunjuk Li Dong dan berteriak. Bajingan, kamu beraninya kamu membunuh Zheng Lin. Saya ingin memanggil polisi untuk menangkap Anda, saya ingin Anda masuk penjara, dan masuk penjara selama sisa hidup saya. Dia pikir Li Dong seharusnya tidak berani membunuh. Bab 1770. Karena Li Dong sudah kehilangan suaka identitasnya sebagai God of War, dia akan dihukum oleh hukum jika dia membunuh seseorang. Namun, dia masih meremehkan keberanian Li Dong. Bunuh, itu hanya sampah. Li Dong berbicara dengan tenang, seolah yang baru saja dia bunuh bukanlah manusia, melainkan seekor lalat. Ada banyak keluhan antara dia dan Zheng Lin. Pada awalnya, Zheng Lin menginstruksikan orang untuk memercikkan darah anjing ke Lin Yurou, dan bahkan berpura-pura bahwa polisi lalu lintas menculiknya. Sekarang dibutuhkan orang untuk menculik Sangguan Waner tentu saja, Li Dong harus membalas kebencian ini. Mengenai pria raksasa seperti ini, dia tidak memiliki kelembutan sedikit pun untuk membunuhnya. Saat berbicara, Li Dong menendang lagi. Tendangan ini mengenai pria tua berpakaian abu-abu yang melindungi Zheng Lin. Pria tua berpakaian abu-abu itu sudah terluka parah, pada saat ini, Li Dong menendang dadanya, dan suara patah tulang terdengar langsung. Dadanya tenggelam, darah menyembur keluar, dan matanya melebar. Pria tua berpakaian abu-abu itu ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia meninggal segera. Jangan melihat ke bawah. Bunuh orang lain. Dalam hal ini, ekspresi Li Dong tetap tenang. Karena dia telah membunuh Zheng Lin, Li Dong secara alami tidak akan membiarkan pria tua berpakaian abu-abu ini melindungi Zheng Lin. Dia tahu kebenaran tentang memotong rumput untuk menyingkirkan akarnya. Dan lelaki tua berpakaian abu-abu ini lebih dari bersalah.
Dia mengikuti Zheng Lin dan tidak tahu berapa banyak hal buruk yang telah dia lakukan. Membunuhnya akan dianggap sebagai cara menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Adapun keluarga Zheng dari keluarga Zheng Lin, jika keluarga Zheng ingin membalas dendam, Li Dong tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Saat itu, Chen Xiaodao memberi perintah untuk mengeluarkan keluarga Zheng dari Kyoto. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melihat Li Dong membunuh orang lain, mata Du Guxuan memadat, dia melihat Li Dong berbicara dengan dingin. Aku tidak ingin mempermalukanmu, tapi sekarang sepertinya kamu meminta masalah. Li Dong membunuh Zheng Lin di depan begitu banyak orang. Jika dia membiarkan Li Dong pergi secara besar-besaran, bagaimana mungkin wajahnya tetap ada? Lalu kamu mempersulitku untuk mencoba. Wajah Li Dong menghina dan asli. Sekarang dia benar-benar tidak takut pada Du Guxuan sama sekali. Sebenarnya, dia tidak menempatkan pihak lain di matanya. Belum lagi Du Guxuan, bahkan ayahnya, penatua ke-9, Li Dong tidak berarti banyak baginya. Wanita yang memaksa ibunya mati ini, kebencian Li Dong padanya sangat mengakar. Bab 1771. Jika bukan karena identitas God of War belum dipulihkan, jika bukan karena dia tidak bisa membunuh orang dengan seenaknya, dia mau tidak mau membalaskan dendam ibunya dengan membunuhnya sekarang. Tapi Li Dong tidak bisa melakukan ini. Pertama-tama, identitas Du Guxuan tidak biasa. Dia adalah nyonya keluarga Li dan putri Dugumo. Jika Li Dong membunuhnya atas nama balas dendam, masalahnya akan sangat besar. Lagi pula, kematian ibunya bukan disebabkan oleh Du Guxuan sendiri, tetapi terpaksa bunuh diri. Jika Li Dong membunuh Du Guxuan, bahkan jika dia memiliki status God of War, dia masih akan dihukum. Selain itu, dia akan mempengaruhi Lin Yurou dan seluruh Lin Group. Jadi Li Dong hanya bisa menahan niat membunuh dan amarahnya. Waktu untuk membalas dendam belum tiba, ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan wanita ini berlutut di depannya untuk mengaku, dan dia akan membiarkan wanita ini meminta maaf di depan makam ibunya. Lancang, Du Guxuan berkata dengan dingin. Karena kamu terobsesi untuk tidak mengerti, jangan salahkan aku karena bersikap sopan, datang dan bawa mereka untukku. Saat dia berkata, dia menatap Li Dong lagi dan berkata dengan dingin. Kamu bisa mencoba melawan, tapi aku tidak takut memberitahumu bahwa kamu akan mengambil semua tanggung jawab. Tidak hanya itu, kamu juga akan mempengaruhi istrimu dan seluruh Lin Group. Mendengar ini, mata Li Dong bersinar dengan cahaya dingin. Kata-kata Du Guxuan adalah ancaman tanpa malu-malu. Mengancam saya. Li Dong tersenyum dingin. Kata-kata ini baik-baik saja bagimu untuk menakuti orang lain, tetapi untuk menakutiku, kamu salah. Kamu bisa membiarkan mereka datang. Apakah kamu melihat apakah aku akan menangkap mereka? Ketika Pangeran Dugu di sebelahnya melihat bahwa kedua belah pihak akan bertarung lagi, dia tiba-tiba teringat catatan Li Dong. Pada saat itu, kakak laki-lakinya Dugu Bo membawa lebih dari 100 Grandmaster dan Grandmaster untuk mengepungnya, tetapi pada akhirnya mereka semua dibunuh oleh Li Dong. Kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh penjaga keluarga Li ini. Namun, Pangeran Dugu belum sempat berbicara. Turunkan. Du Guxuan sudah memimpin dalam berteriak keras. Kata-kata jatuh. Wus. Lebih dari 100 penjaga di antara penonton segera mulai. Memegang berbagai senjata, mereka menyerang Li Dong dan Chen Xiaodao. Menurut pendapat mereka, berapa banyak dari mereka, dan yang lainnya hanya 2 orang, dan mereka harus melindungi 2 wanita, salah satunya tidak sadarkan diri. Jadi, bahkan jika mereka bisa bertarung lagi, bagaimana mereka bisa menghentikan mereka semua? Lindungi mereka dengan baik, jika ada yang berani menindak mereka, tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Bab 1772. Wajah Li Dong tenang, dan dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada Chen Xiaodao. Ya Pak. Chen Xiaodao mengangguk dan memasuki kondisi tempur secara langsung.
Lidong, hati-hati. Ketika Sang Guan Waner melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Meskipun dia tahu bahwa Lidong adalah dewa perang, dalam hal kekuatan, tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang menjadi lawan Lidong. Tetapi jumlah pihak lain terlalu banyak, dan dia takut akan ada kecelakaan. Lidong meliriknya dan mengangguk. Segera setelah itu, dia bergegas keluar dan bertemu dengan penjaga elit keluarga Li. Bang-bang, hanya tatap muka. Disertai dengan suara-suara yang membosankan, itu terdengar seperti kepalan tangan yang mengenai kepala, dan ada bunyi klik, seperti tulang yang patah. Kemudian, Du Guxuan dan yang lainnya melihat bahwa para penjaga yang bergegas ke depan terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Mereka jatuh ke tanah satu persatu. Meskipun mereka tidak mati, mereka mematahkan tangan dan kaki mereka satu demi satu dan langsung terluka dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Di antara penjaga keluarga Li ini, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat master, tetapi apakah itu master kelas 1 atau master-master, Lidong tidak bisa menghentikan Lidong sedikit pun. Tapi meskipun begitu, meskipun penjaga keluarga Li terus-menerus dirobohkan, semakin banyak penjaga bergegas tanpa takut mati. Mereka meraung satu persatu, ekspresi mereka sangat bersemangat. Alasannya sederhana. Karena itu adalah wanita yang membuat mereka menuntut. Du Guxuan adalah nyonya keluarga Li. Tidak hanya cantik, dia masih dalam kondisi yang baik ketika dia setengah baya. Selain itu, dia memperlakukan para penjaga di bawah dengan sangat baik. Oleh karena itu, penjaga keluarga Li sangat senang bekerja untuknya. Beberapa penjaga keluarga Li bergegas menuju Chen Xiaodao dan yang lainnya. Tujuan mereka sederhana, untuk menangkap Sang Guan Waner dan Lin Yue. Tetapi dengan Chen Xiaodao, para penjaga yang bergegas juga dipukuli. Du Guxuan, Li Zong dan Du Guzan dengan cepat melangkah mundur, menjauh dari medan perang, menonton dari samping. Mereka melihat bahwa para penjaga itu bukanlah lawan Li Dong dan Chen Xiaodao, dan mereka tampak khawatir. Terutama Li Zong dan Du Guxuan, mereka terkejut. Apakah ini dewa perang? Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Mereka tahu bahwa Li Dong adalah dewa perang, tetapi mereka belum pernah melihat Li Dong bergerak, jadi mereka tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Li Dong. Melihat pemandangan ini sekarang sangat mengejutkan mereka. Tetapi Du Guzan jauh lebih tenang, karena inilah yang dia harapkan. Bab 1773. Dengan kekuatan dewa perang, akan aneh jika penjaga keluarga Li ini bisa menjatuhkannya. Nyonya, saya pergi. Melihat adegan ini, wanita paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jika ini terus berlanjut, semua penjaga itu akan turun tangan sendirian oleh Li Dong. Dia adalah master yang hebat dan kuat, bergabung dalam pertempuran dapat mengubah situasi pertempuran. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Li Dong adalah dewa perang kontemporer dan mengalahkan transendensi setengah langkah Cui Jiking dalam satu pukulan, mungkin dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Oke, hati-hati. Du Guxuan mengangguk. Jadi wanita paruh baya itu menembak. Dia bergegas keluar secara langsung, sangat cepat, bekerja sama dengan penjaga keluarga Li, dan menembak Li Dong. Panggilan. Dia menemukan kesempatan, menekan mesin udara di tinjunya, dan memukul punggung Li Dong dengan pukulan. Pada saat yang sama, dia memegang belati di tangannya yang lain. Belati itu berkilauan dengan cahaya dingin, dan menusuk pada titik kunci lain di belakang Li Dong. Kematian pengadilan. Li Dong merasakan suara menembus udara dari belakang dan mendengus dingin. Dia menendang dua penjaga keluarga Li, berbalik dengan tiba-tiba, dan meraih belati lawan dengan satu tangan. Di bawah perlindungan mesin Qi, meskipun belati itu tajam, ia gagal memotong kulit telapak tangan Li Dong. Dan tangan yang lain mengeluarkan pukulan yang sama. Saat berikutnya, tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Apa?
Wajah wanita parubaya itu berubah ketika dia melihat belatinya yang sangat tajam dengan mudah disambar oleh Li Dong. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan kedua petarung itu meledak. Ledakan. Suara seperti guntur bergema di lapangan. Li Dong dan pihak lain bubar begitu mereka bersentuhan. Sosok Li Dong tidak bergerak, sementara wanita parubaya itu mundur lebih dari selusin langkah berturut-turut. Dia berhenti. Seluruh lengannya gemetar. Dia menatap Li Dong tidak percaya dengan ekspresi terkejut. Setengah langkah luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Mustahil bagi seorang master hebat dengan level yang sama untuk menggoyahkannya begitu banyak langkah sekaligus, tetapi pihak lain tidak bergerak. Hanya orang kuat di atas tingkat transenden setelah langkah yang dapat melakukannya. Pihak lain masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang mengerikan, yang sangat mengejutkannya. Dia hanya mendengar tentang pertempuran antara Li Dong dan Cui Jiqing, dan belum melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia tidak tahu bahwa Li Dong adalah orang yang mengalahkan Cui Jiqing. Li Dong tidak berbicara omong kosong dengannya, dan meninju lagi. Setelah melihat ini, wajah wanita paruh baya itu berubah. Dia tidak berani mengabaikan, dan buru-buru menjalankan mesin udara, mengikat belati dengan backhandnya, dan menusuknya dengan tajam. Bab 1774. Langkahnya tampak sangat aneh, dan dia muncul di samping Li Dong hanya dalam sekejap. Belati di tangannya ditikam 9 kali berturut-turut. Seri 9 duri ini, meskipun gerakannya berbeda, dan dikirim secara berurutan, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, sepertinya 9 belati ditembakkan pada saat yang bersamaan. 9 cahaya dingin muncul, membuat lawan terpesona dan tidak bisa menghindar. Hanya dengan trik ini, dapat dilihat bahwa dia sudah menjadi yang terbaik di antara para master hebat. Dia menggunakan trik ini dan tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dia kalahkan. Hati-hati. Melihat adegan ini, Sangguan Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak bisa membantu menutup matanya, karena takut melihat lubang besar di tubuh Li Dong. Menghadapi gerakan pembunuh yang ganas ini, Li Dong tidak mengelak atau menghindar, tinjunya langsung meledak, mengenai dada lawan secara langsung. Tidak mewah, sangat sederhana, tetapi juga sangat mudah. Wajah wanita parubaya itu berubah. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong benar-benar akan memilih gaya permainan yang mendominasi seperti ini. Apakah dia tidak takut mati dengan dirinya sendiri? Tapi saat berikutnya, wajah wanita parubaya itu berubah. Karena dia melihat bahwa tidak ada cahaya dingin yang tertusuk oleh belatinya yang mengenai Li Dong. Tidak menunggu reaksinya. Ledakan. Tinju Li Dong memukul perutnya seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ledakan. Tubuh wanita paruh baya itu terbang terbalik seperti bola meriam. Dia jatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya, dan seteguk darah menyembur keluar, napasnya tiba-tiba layu. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi dia hanya merasa tulang-tulang di sekujur tubuhnya patah, dan ada semburan rasa sakit yang membakar dari organ dalamnya. Di bawah pukulan Li Dong, dia langsung kehilangan efektivitas tempur. "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Dia menanyakan pertanyaan ini dengan sangat keras. "Kamu terlalu lambat," Li Dong berkata dengan ringan. Wanita parubaya ini, kekuatannya memang sangat kuat di antara para master hebat. Tapi dia menghadapi Li Dong, Dewa Perang Timur. Pembunuh bergerak sekarang, bahkan jika itu adalah Chen Xiaodao, yang telah melangkah ke pembangkit tenaga listrik transendental setengah langkah, mungkin tidak mudah untuk menyelesaikannya. Tapi di mata Li Dong, itu tampak terlalu lambat dan terlalu lambat. Alasan mengapa pihak lain tidak bisa melihat tinju Li Dong dengan jelas adalah karena kecepatan Li Dong begitu cepat. Bab 1775. Hampir wanita paruh baya itu tidak bisa melihat dengan jelas. Para elit keluarga Li linglung ketika mereka melihat bahwa wanita paruh baya itu begitu dikalahkan. Apakah itu begitu dikalahkan?
Mereka menganggapnya konyol. Itu penjaga utama yang hebat di sebelah wanita itu. Dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Lin Zigang yang berada di samping Li Zong sebelumnya. Hanya saja mereka tidak percaya, tetapi fakta berdarah ada di depan mereka. Benar-benar hilang. Melihat hasil ini, melihat wanita paruh baya dalam tampilan yang sangat malu, para elit keluarga Li, tetapi tidak ada sentimen publik dan tidak ada ide untuk membalas dendam. Meskipun para elit keluarga Li ini tirani, mereka lebih takut dengan keberadaan Li Dong dan Chen Xiaodao. Bahkan master hebat tidak dapat menangkap gerakan lawan, bagaimana Anda bisa melawan ini? Bagaimana mereka tidak takut? Semua ini seperti mimpi buruk yang tidak bisa dibangunkan atau bisa diubah. Meskipun mereka penuh sesak dengan senjata di tangan mereka, dan Li Dong hanya memiliki 2, mereka harus melindungi 2 wanita, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani maju dan mati. Li Dong mengamati kerumunan dan berkata dengan dingin, "Kamu menyerah." Menyerah. Mendengar kata-kata ini, penjaga keluarga Li lebih dari 100 hampir bisa muntah darah. Satu orang menyuruh sekelompok orang untuk menyerah. Orang ini terlalu merajalela, terlalu mempermalukan mereka. Semua orang naik bersama, turunkan mereka. Beberapa pemimpin penjaga Li tidak bisa menahan diri dan melangkah keluar. Ini adalah perintah nyonya. Dia tidak sopan kepada nyonya barusan. Dia harus diturunkan dan diserahkan kepada nyonya. Mendengar ini, penjaga lainnya tiba-tiba menjadi galak. Satu langkah maju satu demi satu. Tunggu. Li Dong mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya terbang keluar seperti angin sepoi-sepoi. Bang-bang. Sebelum para pemimpin penjaga keluarga Li bisa bereaksi, dada mereka ditinju. Tubuh mereka terbang terbalik seperti layang-layang dengan kabel putus, dan jatuh ke tanah dengan ganas. Mereka berada di udara, dan mau tak mau memuntahkan sedikit darah. Darah itu tampak seperti kembang api, sangat indah. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka menatap Li Dong dengan ngeri dan tidak bisa bangun. Selain membunuh Zheng Lin dan lelaki tua berpakaian abu-abu, Li Dong masih tidak memiliki pembunuh pada penjaga keluarga Li ini. Kalian melewatkan kesempatan, jika kamu tidak mau, maka turunlah. Li Dong melirik mereka dan berkata ringan. Bab 1776. Meskipun nadanya tenang, siapapun yang mendengar ini merasa sangat arogan. Penjaga keluarga Li yang tersisa di Bailai marah dan siap untuk bergerak, tetapi pada akhirnya mereka masih menurunkan pedang mereka. Keberanian dan niat membunuh yang tersisa telah benar-benar menghilang saat ini. Tidak mungkin. Li Dong terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak berani berbicara, apalagi terus menyerang dan mengepung. Ketika mereka naik, mereka hanya mengantarkan makanan, tidak perlu. Ekspresi Duguk Xuan menjadi sangat suram ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Dong membuatnya merasa tidak berdaya. Dia ingin mengalahkan Li Dong dan Chen Xiaodao, tetapi masalahnya adalah bahwa lebih dari 100 penjaga keluarga Li, termasuk tuan besar dan orang kuat di sebelahnya, tidak dapat membantu satu sama lain. Dengan cara ini, bagaimana dia bisa bertanya pada Li Dong? Li Dong, kamu terlalu lancang. Duguk Xuan menatap Li Dong dengan dingin. Ini adalah keluarga Li. Kamu mendobrak masuk ke tempat ini. Kamu tidak hanya melukai banyak penjaga keluarga Liku, kamu juga membunuh Zheng Lin dan yang lainnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Lancang. Li Dong tersenyum sedikit, melangkah maju, dan menatap langsung satu sama lain. Aku ingin menjadi lebih lancang. Saat dia berkata, dia mengarahkan tangannya ke Li Zong tiba-tiba, dan berkata dengan ringan. Hari ini, aku tidak hanya akan membawa mereka berdua, tetapi aku juga akan meminta penjelasan untuknya dan istriku. Li Zong sebelumnya telah menginstruksikan Lin Zigang untuk menculik Lin Yurou dan mengikuti Guan Waner. Meskipun dia telah membiarkan Chen Xiaodao membunuh Lin Zigang, penghasut sebenarnya di balik layar adalah Li Zong. Tentu saja,
Li Dong harus meminta penjelasan darinya. Jika ada yang berani menyakiti Lin Yurou, Li Dong tidak akan membiarkannya pergi. Li Dong, apa yang kamu inginkan? Sebelum Du Guxuan berbicara, Li Zong berteriak keras. Kamu sudah membunuh seseorang dan melanggar hukum, jadi kamu tidak perlu menangkapnya jika kamu tidak patuh. Apakah kamu ingin terus lancang? Anda bertanya apa yang saya inginkan. Anda sebelumnya menginstruksikan anak buah Anda untuk menyewa orang-orang yang putus asa untuk menculik istri saya. Apakah menurut Anda ini masalahnya? Li Dong berkata dengan ringan. Aku ingin kamu berlutut untuk meminta maaf kepada Sangguan Waner dan yang lainnya, dan aku ingin mematahkan kakimu untuk membuat keadilan bagi istriku. Mendengar ini, wajah Li Zong berubah. Dia tahu bahwa pernyataan Li Dong jelas bukan lelucon. Dia benar-benar bisa melakukannya. Wajah Du Guxuan juga berubah. Dia memiringkan kepalanya untuk menatap Li Zong dengan tidak percaya. Apa yang dikatakan Li Dong barusan mengejutkannya. Du Guxuan tidak menyangka Li Zong begitu berani. Dia telah mendesak Li Zong untuk tidak memprovokasi Li Dong. Tapi dia tidak menyangka bahwa alih-alih mendengarkannya, Li Zong akan mengirim seseorang untuk menculik istri Li Dong. Ini merepotkan. Bab 1777. Awalnya, ada kebencian yang mendalam antara dia dan Li Dong yang tidak dapat diselesaikan. Sekarang setelah ada satu ini lagi, bagaimana ini akan berakhir? Dia juga telah mendengar apa yang telah dilakukan Li Dong sejak dia datang ke Kyoto. Mengetahui karakter pria ini, ada dendam yang harus dibalas. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa Li Dong sangat mencintai istrinya sejak dia kembali ke China. Dia membunuh semua orang yang berani menyakiti istrinya. Tidak hanya dia dihancurkan, tetapi seluruh keluarga dicabut. Kegilaan wali istri yang sebenarnya. Berlutut untuk meminta maaf padanya. Kamu ingin mematahkan kakiku. Li Zong tertawa marah dan berkata dengan provokatif. Bermimpi, kamu sedang bermimpi. Kamu memiliki sejenis, datang dan potong kakiku untuk mencoba. Meskipun Li Donggan mengalahkan begitu banyak orang kuat, dia masih tidak takut pada Li Dong. Alasannya sederhana. Karena ini adalah rumahnya. Ini adalah rumah Li. Kekuatan keluarga Li memberinya keberanian dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Benarkah itu sesuai keinginanmu? Li Dong mengangguk dan hendak menembak. Pada saat ini, berhenti. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari samping. Hah! Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Li Hongtu berjalan cepat, diikuti oleh Li Fu. Pada saat ini, ketika Li Dong hendak mematahkan kaki Li Zong, Li Hongtu akhirnya keluar. Faktanya, dia dan Li Fu telah berada di sana untuk sementara waktu, dan mereka menonton untuk sementara waktu. Jika tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin muncul untuk menghadapi Li Dong. Karena dia bersalah pada Li Dong selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Li Dong. Tapi sekarang tidak ada jalan. Dia tidak bisa hanya melihat dua bersaudara Li Dong dan Li Zong bertarung sampai mati, dia harus keluar. Melihat Li Hongtu datang, penjaga keluarga Li menyingkir dan tampak hormat. Tapi wajah Du Guxuan sedikit berubah. Tapi ketenangan segera kembali. Sebenarnya, dia tidak ingin Li Hongtu muncul di sini, karena dia tahu bahwa Li Hongtu telah bersalah pada Li Dong selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak ingin Li Hongtu bertemu dengan Li Dong. Bagaimana jika hal lama ini membuatnya kembali ke keluarga Li? Ayah, wajah Du Guxuan juga agak jelek. Bab 1778. Tapi Li Hongtu adalah ayahnya. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berteriak. Wajah Li Hongtu tenang, dia berjalan lurus, lalu berhenti 5 meter dari Li Dong, menatap lurus ke arah Li Dong. Ini adalah putranya. Sejak kecil, putra kesayangannya. Putra yang tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Sekarang mereka akhirnya bertemu. Li Dong menatapnya juga, wajahnya tenang dan suasana hatinya tenang. Meskipun Li Hongtu adalah ayah nominalnya, di dalam hatinya, dia telah memutuskan hubungan ayah-anak dengannya.
Sejak kejadian itu 15 tahun yang lalu, dia tidak memiliki ayah lagi di dunia ini. Dong kecil. Suara Li Hongtu sedikit bergetar. Dia telah membayangkan adegan pertemuan Li Dong berkali-kali, berpikir bahwa dia akan memperlakukannya dengan hati yang normal, tetapi pada saat dia melihat Li Dong, emosinya ditekan selama lebih dari 10 tahun dan tidak bisa tidak meledak. Diam, Li Dong berkata dengan dingin, menyela Li Hongtu seperti Duguk Suan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku seperti itu. Ketika Li Fu di sebelahnya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tapi Li Hongtu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Li Dong. Putraku sendiri seperti musuh bagi diriku sendiri, ini benar-benar membuat Li Hongtu merasa seperti pisau. Tapi siapa yang bisa menyalahkan semua ini? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kecil. Li Fu di sebelahnya melihat bahwa Li Dong memperlakukan Li Hongtu dengan acuh tak acuh, dia tidak tahan untuk berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, kata-katanya baru saja diucapkan. Hah? Tatapan Li Dong langsung tertuju padanya. Jangan bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak bahwa aku tidak akan bisa berbicara dalam hidupmu. Terakhir kali Li Fu pergi ke Lin Yurou dengan punggung di punggungnya telah membuat Li Dong sangat tidak puas, dan Li Dong sudah lama mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Sekarang di depan begitu banyak orang, dia pasti tidak akan membiarkan Li Fu memanggilnya Tuan Muda. Tubuh Li Fu sedikit gemetar, dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Tentu saja dia tidak berani. Ini adalah Dewa Perang Timur, pria yang mengalahkan Cui Jiking dalam satu gerakan. Meskipun dia dikenal sebagai guru besar di utara, dia tahu betul bahwa dia sebenarnya sangat lemah dibandingkan dengan pria di depannya. Bab 1779. Jika dia menembak, Li Dong akan membiarkannya gagal dan terluka parah dalam sekejap. Kenapa, kamu akan keluar untuk menghentikanku? Tatapan Li Dong jatuh pada tubuh Li Hongtu, dan bertanya ringan. Aku sudah mengerti apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Li Hongtu berkata dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Ya, aku akan menunggumu memberiku penjelasan. Li Dong mengangguk. Banyak penjaga keluarga Li saling memandang ketika mereka mendengar ini. Mereka awalnya berpikir bahwa begitu Li Hongtu keluar, mereka akan segera memarahi Li Dong dan membiarkannya menangkapnya. Lagi pula, orang itu membawa seseorang ke dalam keluarga Li secara paksa, dan juga membunuh Zheng Lin dan yang lainnya, bukankah dia harus dijatuhkan? Namun, mendengarkan artinya, Patriark tidak siap mempermalukan pihak lain. Masih harus memberikan penjelasan kepada pihak lain. Segera setelah itu, tatapan Li Hongtu jatuh pada Li Zong. Ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Jelas, Li Zong memintanya untuk menculik Lin Yurou dan juga menculik Sangguan Waner dan Lin Yue, yang sangat mengecewakannya. Dia tidak percaya bahwa pelecehan semacam ini sebenarnya dilakukan oleh putranya Li Hongtu. Ayah, Li Zong menangkap kekecewaan di mata Li Hongtu, dan mau tidak mau merasa sedikit takut. Hubungan antara dia dan Li Hongtu tidak baik, tetapi sejak kecil, dia sangat takut pada Li Hongtu. Pada saat ini, Li Hongtu hanya menatapnya, yang membuatnya merasa seperti tikus melihat kucing. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia menghela nafas lega. Li Zong berpikir bahwa ketika Li Hongtu keluar saat ini, dia pasti tidak ingin melihat Li Dong terus liar di sini, dan dia tidak tahan melihat dirinya diganggu oleh Li Dong, kan? Bagaimanapun, dia adalah putranya dalam nama. Namun, saat berikutnya, barang-barang bajingan, Li Hongtu sangat marah sehingga dia langsung mengutuk. Dia menunjuk Li Zong, tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Lihat apa yang kamu lakukan yang lebih rendah dari babi dan anjing. Kamu sangat berani. Kamu berani melakukan hal-hal seperti penculikan. Siapa yang memberimu keberanian? Ya.
Wajah Li Zong langsung malu saat ayahnya dimarahi begitu di depan umum. Ayah, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Li Hongtu meraung. Dia sangat marah, mengulurkan tangannya untuk mengambil tongkat besi di tanah dan membanting kepala Li Zong. Li Zong tidak menyangka bahwa Li Hongtu akan mulai berbicara seperti yang dia katakan, tetapi dia tidak bisa mengelak dan kepalanya pecah. Bab 1780. Ketika batang besi jatuh ke tanah, darah keluar dari kepalanya. Li Zong kesakitan, dan hatinya menjadi marah, dia mencengkeram dahinya dan meraung marah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku anakmu. Tidak masalah jika kamu tidak memanggilku, kamu masih ingin mengalahkanku. Memukulmu, itu yang pantas kamu dapatkan. Li Hongtu berteriak dengan marah. Nizi, kamu berlutut untukku. Li Zong tidak menurut dan berlutut, dia bisa melihat bahwa Li Hongtu benar-benar marah. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Duguk Xuan, ingin ibunya menyelamatkannya. Mama, hati Duguk Xuan melunak, dia menjaganya di belakangnya, dan menatap langsung ke arah Li Hongtu. Zoner adalah putramu. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, katakan saja beberapa patah kata tentang dia. Mengapa kamu ingin memukulnya seperti ini? Di dalam hatinya, Li Zong adalah orang yang paling penting dalam vitalitasnya. Pada titik ini, bahkan Li Hongtu tidak dapat menandinginya. Saat itu, justru karena dia takut ibu Li Dong akan menggantikannya ketika Li Dong tumbuh di masa depan, jadi dia memaksa ibu Li Dong mati dan menjadikan Li Dong seorang putra yang ditinggalkan. Alasan mengapa dia melakukan hal putus asa seperti itu juga karena Li Zong. Selama Li Dong meninggal, maka pewaris masa depan keluarga Li adalah Li Zong. Menurut pendapatnya, bahkan jika Li Zong melakukan kesalahan besar, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia, sang ibu, harus merawatnya. Pada hari kerja, dia enggan memarahi Li Zong, apalagi memukulinya. Sekarang melihat Li Hongtu memarahi Li Zong di depan begitu banyak orang dan memukulinya, Duguk Xuan sangat marah. Wajah Li Hongtu tenggelam ketika dia melihat perlindungan Duguk Xuan pendek. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memberikan laporan yang memuaskan kepada Li Dong hari ini, masalah ini akan sangat buruk. Dengan karakter Li Dong, bagi Lin Yurou, meskipun dia adalah musuh dunia, dia tidak akan ragu. Jika dia menjadi gila dan menghancurkan keluarga Li dengan kekuatannya sendiri, dia bisa melakukannya dalam hitungan menit. Terlebih lagi, masalah ini sendiri adalah kesalahan Li Zong. Karena Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Ibu yang penuh kasih sangat menyedihkan, jika bukan karena kamu memanjakannya, dia akan melakukan hal seperti itu. Li Hongtu berkata dengan tajam. Dia menunjuk Li Zong. Nizi, kamu keluar untukku, hari ini, bahkan ibumu tidak bisa melindungimu. Li Hongtu, mata Duguk Xuan melebar dan meraung keras. Apakah kamu benar-benar ingin memperlakukan putramu seperti ini untuk orang luar? Orang luar, di hatiku, mereka bukan orang luar. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.